Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami tokohkan Al-Ustaz Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri selaku Ketua Majelis Syuro PKS. Yang kami kagumi dan banggakan Al-Ustaz Haji Jazuli Juwaini MA selaku Ketua Fraksi PKS DPR RI. Dan yang kami hormati dan hargai Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA yang merupakan Wakil Ketua MPR RI, dan Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Miftahur Rahim Syarkun yang merupakan Wakil Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, serta Al-Ustaz Dr. Sudarnoto Abdul Hakim yang merupakan Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah selaku Dewan Juri Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa, serta yang kami cintai Bapak Dodi Hidayatullah yang merupakan seorang YouTuber dan personil Adam Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkahinya dalam rangka Zoom meeting Grand Final 15 peserta Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa yang diselenggarakan oleh fraksi PKS DPR RI dalam rangka memperingati 92 tahun Sumpah Pemuda dengan tema 16 tahun fraksi PKS DPR RI menunggal bersama TNI mencintai dan memelihara Indonesia sebagai ajang pembelajaran bagi generasi milenial untuk lebih mengenal jasa para pejuang di masa lampau. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam hingga menjadikan negara kita Indonesia menjadi negara terbesar penduduk Islam nomor 1 di dunia. Alhamdulillah. Insya Allah pada hari ini saya akan berpidato tentang biografi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari terlahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Ibu Halimah. Beliau lahir pada hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah tahun 1287 Hijriah. Beliau dilahirkan sekitar 2 km ke arah utara kota Jombang, tepatnya di Pesantren Gedang. Gedang itu sendiri merupakan nama sebuah dusun di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang. Di usia kanak-kanak, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dibesarkan di lingkungan pesantren muslim tradisional. Keluarga besar beliau bukan hanya sebagai pengasuh pondok pesantren, tetapi juga sebagai pendiri pondok pesantren yang sangat populer hingga saat ini. Ayah Kiai Haji Muhammad Hasyim yaitu Kiai Asy'ari merupakan pendiri pondok pesantren Keras Jombang, sedangkan kakek dari jalur ibu yaitu Kiai Utsman merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Gedang yang pernah menjadi pusat perhatian santri-santri Jawa di akhir abad ke-19. Sementara kakek ibunya yaitu Kiai Sihah merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Di usia 5 tahun, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari meninggalkan dusun Gedang ke desa Keras untuk mengikuti orang tuanya yang mendirikan pondok pesantren baru. Di desa Keraslah Kiai Haji Muhammad Hasyim menghabiskan masa kanak-kanaknya hingga beliau berusia 15 tahun sebelum meninggalkan desa Keras untuk pergi menuntut ilmu menjelajahi berbagai pondok pesantren terkemuka di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pernah mengalami 4 kali pernikahan. Pernikahan yang pertama ketika beliau berusia 21 tahun. Beliau menikahi seorang wanita yang bernama Nafisah, anak dari Kiai Yakub yang merupakan guru beliau sendiri. Kiai Yakub merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. Setelah menikah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari membawa istri dan mertuanya untuk menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya ke kota suci Mekah. Setelah menunaikan ibadah haji, beliau dan keluarga tinggal untuk beberapa saat di kota Mekah untuk menimba ilmu pengetahuan agama Islam. Di kota Mekahlah beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Abdullah. Namun keceriaan beliau tidak berlangsung lama. Istri beliau Nafisah meninggal dunia.
Belum kering air mata kesedihannya. Selang 40 hari istrinya meninggal. Putra tercinta Abdullah menyusul ibunya ke haribaan ilahi. Beliau sangat sedih pada waktu itu. Setahun setelahnya, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari meninggalkan kota suci Mekah dan kembali ke tanah air untuk melanjutkan hidup dan melanjutkan dakwah Islam. Dan menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang wanita yang bernama Khadijah, putri Kiai Romli yang berasal dari desa Karangketes, Kediri. Namun pernikahan kedua beliau lagi-lagi tidak berlangsung lama. Kurang lebih 2 tahun istri beliau Khadijah meninggal dunia. Singkat cerita, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan seorang wanita yang bernama Nafikah, anak dari Kiai Ilyas yang merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Seulan Madiun. Alhamdulillah, pernikahan ketiga beliau ini dikaruniai 10 buah hati putra-putri yang cantik dan tampan. Namun, lagi-lagi istri beliau meninggal dunia. Sebagai seorang ulama, beliau tidak mau terlarut dengan kesedihan. Beliau melanjutkan hidup dengan menikah yang keempat kalinya dengan seorang wanita yang bernama Masrurah, anak Kiai Hasan yang merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Gresik, Jawa Timur. Dari pernikahan keempat ini beliau dikaruniai 4 orang anak. Pernikahan keempat merupakan pernikahan terakhir bagi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari hingga beliau menutup mata. Perlu kita ketahui bersama bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan salah seorang tokoh yang haus akan ilmu pengetahuan agama, terutama ilmu pengetahuan Islam. Untuk mengobati kehausan beliau terhadap ilmu agama, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pergi menjelajahi berbagai pondok pesantren yang terkenal di Indonesia pada saat itu. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dikenal merupakan satu dari sekian santri yang benar-benar serius menerapkan falsafah Jawa, yaitu luru ilmu kanti lelaku. Menuntut ilmu adalah dengan berkelana. Karena tinggal di lingkungan pondok pesantren, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari secara serius dididik dan dibimbing oleh ayahnya untuk mempelajari dan mendalami ajaran agama Islam. Mulai dari beliau kanak-kanak hingga beliau berusia 15 tahun. Di bawah asuhan ayahnya lah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan kajian-kajian Islam lainnya. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memiliki kecerdasan intelektual yang sangat tinggi pada saat dibimbing oleh ayahnya, sehingga belum genap berusia 13 tahun, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari telah mampu menguasai berbagai macam ilmu agama Islam, sehingga beliau dipercayai untuk membantu ayahnya mengajar santri yang lebih senior darinya. Tidak cukup dengan pengetahuan yang didapat dari sang ayah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pergi ke berbagai pondok pesantren yang ada di Indonesia pada saat itu. Mula-mula beliau pergi ke pondok pesantren Wonokoyo, Probolinggo, lalu berpindah ke pondok pesantren Langitan, Tuban. Tidak puas sampai di situ, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari melanjutkan pengembaraan intelektual ke pondok pesantren Tenggilis, Kota Surabaya, lalu berpindah ke pondok pesantren Kademangan, Bangkalan yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Khalil. Setelah dari pondok pesantren Kiai Khalil, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari melanjutkan pengembaraan intelektual ke pondok pesantren Siwalan Panji yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Yakub. Dua tokoh inilah, yaitu Kiai Khalil dan Kiai Yakub, dipandang sebagai tokoh yang berkontribusi terhadap pembentukan kapasitas intelektual Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Karena kecerdasan beliau yang luar biasa dan prestasi-prestasi yang beliau peroleh ketika berada di kota Mekah saat itu, menjadikan beliau mendapat penghormatan untuk mengajar agama di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Demikian pidato saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita semakin cinta terhadap tokoh bangsa yang memperjuangkan Islam dan Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.